Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel kami Bengkel Pelek Service. Nah, untuk tutorial kita pada pagi hari ini, mana untuk masalah daripada Ninja ini kalau motornya dingin, dia akan banyak sekali ataupun dia akan susah hidup ya. Dan ketika ini hidup, asapnya sangat banyak sekali. Oke, jadi boleh kita lihat untuk di lubang knalpot ini, boleh kita perhatikan ini sudah basah sekali ya, sangat basah sekali, yang artinya oli udah kebanyakan ataupun oli oper keluar dari lubang knalpotnya. Oke, jadi untuk lebih jelasnya kita akan lakukan dulu pemeriksaan apa penyebab daripada ini motor susah hidup ataupun Kawasaki Ninja ini susah hidup. Dan ketika hidup, untuk asapnya pun sangat banyak sekali ya, seperti itu. Oke, untuk angkanya kita akan cek dulu, kita akan buka bagian kopling-koplingnya. Oke, kita cek. Jadi biasanya memang untuk kasus-kasus seperti ini sering terjadi pada penyakit pelanggaran daripada motor 2 tak, baik itu Post One, Ninja, King ya, artinya sejenis series yang motor 2 tak. Ini penyakit langgarannya intinya asal dingin, susah hidup. Kalau dia sudah hidup ataupun sudah panas, sekali engkol ini langsung hidup ya. Jadi sebenarnya itu sudah bukan rahasia umum lagi untuk para pengguna ataupun bikers 2 tak ya. Dari sini kita memang berbagi pengalaman aja, yang belum tahu supaya tahu. Oke. Jadi untuk kasus seperti ini sering terjadi ataupun rentan, itu disebabkan karena untuk silnya ada kebocoran, sehingga ketika oli masuk dari sil kurasnya itu, sehingga untuk di ruang bakarnya susah hidup karena sudah oli masuk ke stang sehernya ataupun ke kurasnya ataupun ke sokarnya, sehingga motor susah hidup ketika oli sudah banyak masuk. Oke, jadi kita akan lepaskan dulu untuk gigi sekunder dan primernya. Oke, jadi di sini boleh kita perhatikan ya. Ini tadi yang biasanya penyebabkannya itu biasanya sering masuk oli dari sil kurasnya nih ya, dari sil kuras yang sebelah kanan ini. Oke. Dan di sini juga untuk engkolnya pun ada bermasalah ya. Ini kalau di engkol mau jenis lewat gitu, itu biasanya itu terdapat pada kengkresnya ataupun rumah untuk as engkolnya nih. Oke, itu nanti dibubutkan boleh, tapi yang jelas memang itu nggak maksimal. Dan permasalahannya ini untuk cara mengganti daripada sil kurasnya ini tidak bisa kita congkel langsung. Itu caranya harus kita melakukan untuk belah habis mesinnya, karena memang untuk memasang dari sil kuras ini harus dari dalam. Oke teman-teman, setelah siap kita bongkar, dan ternyata juga untuk pistonnya pun sudah baret ya. Ini udah baret, udah parah ya, dan ini pun udah bekas lineran juga. Boleh kita lihat, ini udah linear. Berarti kalau sudah linear sudah bisa ini kita boring. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, ini belum parah kali, berarti ini pernah ini kehabisan oli samping ya. Untuk motor 2 tak, oli samping itu sangat berguna untuk motor-motor 2 tak. Oke, ini sudah setelah siap kita bongkar, dan inilah mesinnya. Oke, udah kita turunkan tadi mesinnya. Jadi sekarang kita lakukan untuk pembongkaran habis. Oke, ini setelah kita bongkar, bagilah tampilannya. Jadi kita akan bersihkan dulu. Jadi yang menyebabkan itu untuk oli masuk ke kengkresnya disebabkan karena sil kuras ini yang sebelah kanan ini, sehingga motornya akan susah hidup. Jadi setelah sudah siap kita bersihkan ya, ini kita bersihkan, kita gosok semua, kita rapikan, nanti akan kita lakukan untuk proses pemasangannya. Jadi sini kita tak perlu untuk membongkar daripada gigi rasionya, karena permasalahannya pada
seal kuras yang bagian kanan ini. Kita buka, kita lakukan pemasangan untuk seal kuras kanan ini, oke? Dan di sini boleh kita lihat ya, inilah tampilannya. Jadi setelah kita sudah belah mesinnya, jadi inilah seal yang lamanya. Jadi di sini rekomendasi dari bengkel kita wajib menggunakan original ya, wajib original. Kalau di Medan ini harganya kurang lebih sekitar 50 ya. Oke, dan di sini kita akan bersihkan dulu untuk yang sokarnya dengan menggunakan karbu clean ya. Kita semprot. Kita akan bersihkan dulu semua bekas pembakaran yang ada di dalam media kuras ini. Ini pasti akan bersih dan kinclong. Oke, jadi setelah sudah siap kita bersihkan semuanya, jadi akan kita lakukan untuk proses pemasangan daripada seal kuras ini. Oke, jadi sini part yang kita gunakan itu harus menggunakan yang original ya, yaitu dengan kode part 92049 1479. Oke. Ini harganya kurang lebih sekitar 50.000 ya kalau di sini. Beda tempat mungkin beda harga, tapi yang jelas untuk daerah Medan sekitar 50.000. Oke, di sini ini yang ada si tulisannya ini kita posisikan mengarah keluar seperti ini ya. Jadi artinya untuk bagian per dalamnya di sini kan ada pernya. Ini kita posisikan untuk pada bagian dalamnya ataupun mengarah ke kurasnya ataupun ke sokarnya. Oke, boleh kita tekan untuk menjaga pernya tidak slip. Ini pernya boleh kita lepaskan dulu. Oke, baru kita pasang sealnya. Dan kalau kita kurang yakin untuk proses pemasangannya, kita boleh menggunakan seal yang lamanya tadi, yang sebagai kita bikin untuk menjadi penekan daripada seal yang barunya. Oke, seal yang lama ini akan kita bikin untuk menjadi pendorong daripada sealnya. Oke, kita pastikan untuk permukaan sealnya bagus terpasang. Oke, kita cek kembali. Oke, kalau sudah terpasang dengan baik, ini pernya kita pasang. Oke, jangan lupa juga ini untuk bearingnya kita cek. Oke, ini masih bagus. Oke, langsung kita pasang. Oke, ini sudah kita lem, langsung kita pasang. Oke, setelah sudah siap kita rakit semua baik. Ini ya, ini agak lengket. Ini boleh kita masukkan dulu murnya, baru kita pukul murnya deh. Ini harus lempang ya. Oke.
Oke ya, udah seperti ini. Udah mulai kita pasang. Jadi kita langsung naikkan aja ke atas. Nanti kita ngerakinnya di atas aja. Oke, naik di. Bol. Oke, jadi setelah siap kita rakit, langsung serah terima kepada owner motornya. Gimana mah langsung? Ribak ke langsung. Urat tuh, pernah tuh nih. Gaya aku warna.